Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Anggreni dari sesi 3. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran cooperative learning. Sebelumnya, saya akan memberitahu terlebih dahulu kompetensi dasar yang saya pilih, yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran tanah dalam mata pelajaran teknik pengukuran tanah. Nah, sebelum kita memulai simulasi pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui sintaks model dari pembelajaran cooperative learning. Berikut ini adalah sintaks model pembelajaran cooperative learning. Dalam sintaks model pembelajaran cooperative learning terdiri dari 7 fase. Fase yang pertama yaitu fase penyajian materi mata pelajaran teknik pengukuran tanah, di mana pada fase ini pendidik menyajikan materi teknik pengukuran tanah. Fase yang kedua yaitu fase pembentukan kelompok, di mana fase ini pendidik membentuk kelompok yang terdiri dari 2-5 orang peserta didik. Fase yang ketiga yaitu fase diskusi, di mana pendidik meminta kepada peserta didik untuk melakukan diskusi dalam menjawab pertanyaan ataupun tugas yang telah diberikan. Fase yang keempat yaitu fase publikasi, di mana pendidik meminta kepada peserta didik untuk melakukan presentasi terhadap hasil diskusinya. Fase yang kelima yaitu fase pemberian penghargaan, di mana pendidik memberikan reward berupa poin plus atau hal yang lainnya kepada peserta didik yang menjawab dengan tepat dan benar. Fase yang keenam yaitu evaluasi, di mana pada fase ini pendidik memberikan lembar evaluasi yang harus dijawab oleh peserta didik. Fase yang ketujuh yaitu kesimpulan, di mana pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan bersama-sama dengan peserta didik. Berikut ini adalah simulasi pembelajaran cooperative learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan baik-baik saja ya. Alhamdulillah baik. Sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu prinsip-prinsip pengukuran tanah untuk pekerjaan konstruksi dengan menggunakan alat sederhana dan mekanik. Untuk mempelajari materi tersebut, kali ini Ibu akan memberikan sebuah video pembelajaran. Namun, sebelum video pembelajaran Ibu berikan, Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Baiklah, untuk yang kelompok pertama, yaitu ada Desinta dan Raini, dan untuk kelompok yang kedua ada Putri dan Wilda. Nah, silakan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak silakan kalian cermati dan perhatikan dengan seksama materi yang akan disampaikan. Karena setelah video disampaikan, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan untuk kalian berdiskusi secara kelompok dan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk kelompok yang menjawab dengan tepat dan benar, Ibu akan memberikan poin plus pada pembelajaran kali ini loh. Baik Bu. Sebelumnya, mari kita kilas balik terlebih dahulu. Apa itu ilmu ukur tanah? Ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah di atasnya atau di bawahnya, dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Ilmu ukur tanah bisa disebut juga plan surveying, yaitu ilmu yang mempelajari cara menyajikan bentuk permukaan bumi baik unsur alam maupun unsur manusia, mencakup seni dan teknologi di atas permukaan yang dianggap netral. Kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengukuran tanah untuk pekerjaan konstruksi dengan menggunakan alat sederhana. Yang pertama kita akan membahas mengenai kegunaan pekerjaan ukur tanah atau surveying. Pembuatan peta. Pembuatan peta dibuat melalui proses surveying atau pemetaan, di mana pada pekerjaan pemetaan ini dilakukan oleh surveyor.
Peta merupakan representasi grafis atau penuangan sebuah gambar dari dunia nyata dan dari suatu ruang hidup. Jadi kesimpulannya, pemetaan adalah proses untuk menghasilkan suatu peta yang secara umum dikenal sebagai peta topografi dan peta tematik. Selanjutnya yaitu mencari luas tanah. Luas tanah sangat diperlukan untuk keperluan jual beli, penentuan pajak, perencanaan pengembangan daerah, rencana jalan, rencana pengairan, dan rencana transmigrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan luas suatu daerah adalah proyeksi luas di atas permukaan bumi pada bidang mendatar yang dikelilingi oleh garis-garis batas. Kemudian selanjutnya yaitu merencanakan bangunan. Pada pekerjaan pengukuran tanah merupakan hal sangat penting dalam perencanaan bangunan karena dapat memudahkan dalam menghitung rencana anggaran biaya atau RAB. Pada tahapan pekerjaan untuk pengukuran yang berfungsi sebagai merencanakan bangunan meliputi yang pertama yaitu pemeriksaan dan pematokan batas lahan, yang kedua pemeriksaan level dan kontur tanah existing, ketiga yaitu pemeriksaan gambar situasi dan potongan, dan yang keempat pengamatan kondisi lapangan. Yang terakhir yaitu mengetahui perbedaan tinggi tanah. Mengukur perbedaan tinggi antara dua buah titik adalah mengukur jarak antara sebuah titik terhadap sebuah bidang horizontal yang melewati titik lain sebagai bidang acuan. Ada sebuah bidang yang melewati kedua titik tersebut dan tegak lurus bidang horizontal atau bidang acuan. Terhadap garis hasil perpotongan kedua bidang inilah perbedaan tinggi kedua titik ditentukan. Terhadap garis itu juga sudut elevasi yang menunjukkan perbedaan tinggi dapat diukur. Yang kedua yaitu tujuan pekerjaan survei. Tujuannya yang pertama menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Yang kedua menentukan letak ketinggian atau elevasi segala sesuatu yang berbeda di atas atau di bawah suatu bidang yang berpedoman pada bidang permukaan air laut tenang. Yang ketiga menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta luasnya. Yang keempat menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di atas permukaan bumi yang merupakan batas dari suatu areal tertentu. Yang ketiga yaitu ukur tanah untuk pekerjaan konstruksi dengan menggunakan alat sederhana. Yang pertama alatnya meteran. Fungsi meteran yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Ada 3 jenis meteran yang ada. Yang pertama meteran dari kain atau metallic cloth yang terbuat dari kain linen dan anyaman kawat halus. Yang kedua meteran yang terbuat dari baja. Dan yang ketiga yaitu meteran yang terbuat dari baja alloy atau campuran baja dan nikel. Penggunaan meteran yaitu dengan cara merentangkan dari suatu titik ke titik lainnya pada objek bidang yang akan diukur. Alat yang kedua yaitu kompas. Kompas adalah suatu alat berbentuk bulat yang terdiri dari sebuah jarum dan lingkaran. Kompas berfungsi menentukan arah dan mencari rute. Jika sedang tersesat, gunakanlah kompas untuk menentukan arah. Cara menggunakan kompas mudah sekali. Dengan menempatkan pada bidang datar, maka jarum kompas akan otomatis menunjuk ke arah utara dan arah selatan. Alat yang ketiga yaitu clinometer. Clinometer adalah salah satu alat ukur sederhana untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebuah objek. Cara penggunaan clinometer sebaiknya dilakukan 2 orang. Orang pertama menjadi pemegang alat dan membidik objek yang akan diukur. Satu orang lainnya yaitu membaca sudut dan hasil pengamatan dari clinometer. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip pengukuran tanah untuk pekerjaan konstruksi dengan menggunakan alat mekanis. Menurut fungsi masing-masing, alat ukur mekanis terbagi menjadi 2. Yang pertama, alat ukur optik. Disebut sebagai alat ukur optik karena pada alat ukur tanah ini dilengkapi dengan perlengkapan optik sehingga diperoleh data yang lebih akurat dibandingkan alat ukur sederhana. Berikut ini beberapa contoh alat pengukur tanah optik. Yang pertama, teodolit. Teodolit adalah alat pengukur tanah untuk mengukur ketinggian tanah berdasarkan sudut datar dan sudut tegak. Ada 3 jenis teodolit. Yang pertama yaitu teodolit prestasi,
Yang kedua, theodolit repetisi. Yang ketiga, theodolit ekproleptis. Secara umum, alat ini digunakan untuk menentukan sudut siku-siku, ketinggian, pemetaan situasi, dan pengamatan matahari. Alat ukur yang kedua yaitu water pass. Water pass digunakan untuk mengukur perbedaan tinggi antara dua titik atau lebih yang saling berdekatan. Cara menggunakannya sebaiknya memakai tripod dan telah berada pada posisi yang sudah ditentukan. Tripod harus berada pada posisi yang stabil dan kuat, dan telah tempat dudukan water pass dalam keadaan datar. Nah, sekarang ini kita akan membahas alat ukur digital. Alat ukur digital yaitu pengukur tanah yang menggunakan sistem elektronik. Alat yang pertama yaitu Global Positioning System atau GPS. GPS yaitu sistem navigasi berbasis satelit untuk memberikan informasi posisi penggunanya di permukaan bumi. Informasi yang ditunjukkan berupa titik koordinat. Alat ukur tanah GPS dapat digunakan untuk alat survei pemetaan dan penelitian geofisika. Alat yang kedua yaitu Total Station. Total Station merupakan pengembangan dari theodolit. Alat ukur tanah teknik sipil ini berfungsi untuk mengukur jarak, arah, titik koordinat, dan perbedaan ketinggian secara elektronik. Sama seperti theodolit, alat ini juga memerlukan tripod. Tripod yang digunakan harus kuat menjaga total station dan diletakkan pada posisi yang telah ditentukan. Untuk melihat video secara lengkapnya dapat mengakses melalui link yang tertera dalam slide berikut ini. Nah, berikut tadi adalah video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian mendapat gambaran mengenai prinsip-prinsip pengukuran tanah? Sudah, Bu. Nah, bagus sekali. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab melalui diskusi kelompok masing-masing. Nah, berikut di samping ini ada pertanyaannya. Perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Kelompokkanlah alat tersebut manakah yang termasuk ke dalam alat sederhana dan alat mekanik. Silahkan berbagi peran bersama kelompok kalian dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya. Nah, waktunya sudah habis. Ibu akan menunjuk salah satu kelompok dan perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil jawabannya. Nah, Ibu akan memilih kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sebelumnya saya Desinta, perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, yang masuk ke dalam alat sederhana yaitu gambar 1, 4, 5, dan yang masuk ke dalam alat mekanik yaitu gambar 2, 3, 6, dan 7. Wah, sayang sekali jawaban dari kelompok 1 masih kurang tepat dan benar. Apakah ada yang ingin membantu jawaban manakah yang tepat dan benar? Saya, Bu. Sebelumnya, saya Wilda dari kelompok 2. Jawaban yang seharusnya itu ada di gambar 1, 2, 4, 6, yaitu masuk ke dalam alat sederhana. Dan 3, 5, 7 masuk ke dalam alat mekanik. Ya, betul sekali jawaban dari Wilda. Nah, berikut ini pertanyaan yang diberikan dari diskusi. Manakah yang termasuk ke dalam alat sederhana dan alat mekanik? Jadi, dari beberapa gambar tersebut, gambar yang termasuk ke dalam alat sederhana yaitu gambar dari 1, 2, 4, dan 6. Dan yang masuk ke dalam alat mekanik yaitu gambar 3, 5, dan 7. Baiklah, untuk diskusi kali ini Ibu cukupkan, dan untuk peserta didik silakan kalian menjawab lembar evaluasi yang telah Ibu berikan. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini kita dapat disimpulkan yang pertama, survei dan pemetaan sangat penting bagi pekerjaan konstruksi karena menentukan kelancaran dan pekerjaan berikutnya. Yang kedua, alat ukur sederhana artinya alat yang digunakan memiliki desain yang tidak terlalu rumit serta penggunaannya yang mudah. Yang ketiga, alat ukur mekanik berdasarkan fungsi dan penentukannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat ukur optik dan yang kedua, alat ukur digital.
Dan yang keempat, alat ukur optik adalah alat ukur yang dilengkapi dengan perlengkapan optik seperti pada theodolite dan waterpass. Sedangkan alat ukur digital yaitu alat ukur yang menggunakan sistem elektronik untuk memfungsikannya seperti pada GPS dan total station. Baiklah, pada penghujung pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan ilmu pertanah. Nah, cukup sekian sampai di sini. Silakan belajar kembali mengenai materi yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, berikut tadi adalah simulasi pembelajaran dari sintaks model pembelajaran cooperative learning. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kalian mengenai model pembelajaran cooperative learning. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.